mungkin teman-teman sering dengar istilah personal branding, Jis. Tapi ada juga nih istilah personal marketing. Ya, Nah ini apa, Jis, bedanya atau apa nih? Personal marketingnya apa nih? personal marketing itu strategi marketing, tapi lebih personal gitu. Lebih personal, maksudnya Lebih gimana personal. Jadi kalau biasanya kan marketing itu kita iklan misalkan, promosi, diskon 50% misalkan. Itu kan untuk siapa saja. Item-itemnya misalkan celana diskon 50% misalkan. Celananya semua celana gitu. Diskonnya juga 50% untuk semua orang gitu. Nah, kalau ini marketing hanya untuk satu orang. Marketing hanya untuk satu orang. Hanya untuk satu orang. Satu target pasar gitu maksudnya. Enggak, satu individu. Gimana? Personal. Oke, gimana nih? Nah, jadi memang kita harus ada pendekatan personal di situ. Biasanya personal marketing itu dipakai untuk promosi atau marketing ke orang yang sudah beli produk atau jasa kita. Oh, berarti yang sudah pernah beli ya? Yang pernah beli. Contoh misalkan ada yang beli baju misalkan. Beli baju ke saya misalkan. Terus ketika udah beres beli, misalkan 3 hari kemudian saya chatting ke pelanggan itu secara personal. Maksudnya secara personal tuh ya kita nggak nge-browse ke yang lain, cuma chatting ke dia aja gitu. Lewat DM, lewat WA, nanyain gimana bajunya bagus gak, cocok gak, kebesaran, kekecilan, itu ditanyain. Terus beberapa bulan kemudian tanya lagi, Mas gimana, masih awet gak, bajunya luntur gak gitu. Misalkan aman, oh ya kita ada promo nih sekalian misalkan. Misalkan untuk baju lagi ukurannya ukuran Mas gitu. Ada diskon. Berapa misalkan. Mas mau beli lagi enggak gitu. Itu mah benar-benar langsung personal ya. Personal. Iya, benar. Kayak kalau misalkan di motor saya beli spare part motor nih. Kemudian udah tuh saya pasangin di motor apa, terus beberapa bulan kemudian, 2 bulan kemudian ditanya sama yang penjualnya gitu, atau adminnya atau marketingnya gitu, Bang gimana produk kita, aksesoris dari kita oke nggak? Gitu. Ya. Oke Bang, masih bagus, awet nih misalkan. Ini ada nih keluaran terbaru nih, barangkali si abangnya minat nih, coba dicek-cek dulu Bang, ini katalognya. Kayak gitu ya? Ya. Oke. Jadi personal dan tiap orang beda-beda kebutuhannya itu. Misalkan motor kamu Matic, motor saya misalkan motor kopling. Sehingga promosinya beda gitu. Benar. Gitu. Jadi apa ya? Benar-benar personal ya? Personal. Benar-benar kayak apa? Sangat terbatas lingkupnya gitu. Tapi ya bisa jadi sangat efektif ya. Kalau menurut saya ini yang paling efektif ini. Kalau menurut saya, karena kita itu berteman dengan konsumen tuh. Benar. Jadi secara konsep kita berteman, kita tahu dia itu misalkan kayak tadi celananya nomor berapa misalkan, terus hobinya game apa gitu, kerjaannya apa, kita ngerti dia gitu, seolah-olah ngerti dia gitu. Benar banget sih, apalagi berkaitan dengan hobi kayak gitu ya. Kalau misalkan orang bengkel tuh ya, kalau cowok gitu ya seneng sama dunia apa perotomotifan ya, terus bengkelnya itu benar-benar kayak ngerti banget kita nih ya, keinginan kita, terus motor kita, cara dirawatnya gitu. Ya kita sebagai konsumen tuh enak, nyaman sama dia, terus dia pasti dapat cuan terus dari kita. Benar. Kebun desain juga suka menerapkan itu. Cuman memang kelemahannya adalah sangat rumit, butuh waktu lah, butuh tenaga dan waktu. Oke, kelemahannya berarti ini ya. Kelemahannya. Contoh nih ya, di kebun desain misalkan ada orang pesen logo nih. Kalau ada waktu, kita bakal WA lagi tuh. Mas, gimana bisnis kemarin? Masih jalan nggak? Di waktu-waktu senggang. Nah, biasanya kalau kebun desain itu, kita nge-WA konsumen itu pas lebaran. Jadi kita ngucapin lebaran, terus nanya gimana mas bisnisnya? Masih jalan? Ada perkembangan apa nih? Cabangnya udah nambah belum? Gitu. Udah ngobrol biasa. Nggak perlu promosi apa-apa, udah gitu. Nah, nanti bulan kemudiannya lagi baru kalau mau promosi biar bisa sesuai dengan kebutuhan si orangnya. Benar. Itu biasanya. Ya disesuaikan aja lah ya. Iya. Kapan itu waktunya yang cocok buat langsung promo gitu ya. Benar. Atau waktu yang tepat buat membangun dulu kayak gitu ya. Ya, ngebangun dulu koneksi lagi lah. Karena udah lama gitu, nggak komunikasi, nggak chatting. Hanya membangun dulu tuh. Nah, biasanya
Biasanya tuh yang berpotensi, contoh ya, misalkan dia klien kebun desain nih, dia order logo, order kemasan misalkan, WA, terus gimana bisnisnya? Oh saya, alhamdulillah jalan mas, ini malah lagi bikin produk baru misalkan. Wah produk apa nih? Ngebahas produknya, udah. Nah baru sebulan kemudian atau 2 bulan kemudian baru, Mbak ada promo nih, bikin desain kemasan. Barangkali produk barunya mau dibikin juga kan gitu. Otomatis kita kayak yang personal ke dia gitu. Itu. Benar sih. Secara apa namanya ya, keefektifan itu benar-benar efektif buat dia buat beli lagi gitu. Kemungkinan besar beli lagi itu benar. Tapi secara kelemahan itu memang menguras waktu ya. Menguras waktu, apalagi pelanggannya dari ribuan itu ya, susah. Kalau pelanggannya udah banyak banget itu benar-benar itu ya. Makanya butuh tim marketing khusus. Nah biasanya caranya adalah dikelompokkan tuh biasanya. Misalkan kayak misalnya di bengkel kelompok pelanggan Nmax misalkan, kelompok pelanggan KLX misalkan yang touring trial gitu. Jadi dikelompokkan tuh. Barulah kita bisa misalkan copy paste lah pertanyaannya, misalkan Mas touring kemana nih liburan kali ini misalkan. Untuk yang KLX misalkan, Mas sudah nyoba off-road dulu bulan ini misalkan. Kirim dengan pertanyaan yang sama misalkan. Itu kan lebih tidak capek lah. Nah, tapi jangan sampai yang pertanyaan, Mas udah nyoba track trail yang mana? Dikirim ke Mio misalkan. Kan apa nih gitu. Gak cocok ya. Iya, gak cocok. Kalau juga misalkan udah San Morik mana di Bang? Iya, kalau mau San Morik di mana nih Bang? Nah, itu lebih cocok tuh. Mungkin kalimat umumnya ada yang sama, tapi kalimat khususnya kayak tadi udah touring, udah off-road kemana atau udah San Mori kemana, nah itunya harus dibedain ya. Itu ya. Kalimat pembukaannya mungkin sama, tapi kalimat khususnya itu harus dibedain gitu. Ya, dan kalau misalkan orang yang ngebales, nah kan terjadi percakapan, itu sudah pasti beda itu tiap orang. Nah itu yang bikin seorang admin lah, admin yang melayani itu harus punya wawasan tentang orang ini, tentang hobinya, tentang apanya, biar gampang ngobrolnya gitu. Ya memang itu mah harus orang marketing sih. Memang. Ya harus orang marketing yang ngobrol tuh luas gitu. Benar. Bukan cuman admin sih kalau itu mah. Ya bukan yang cuman nyatet atau balesin gitu. Ya gitu. Kalau admin kan lebih tugasnya itu kayak yang nerima orderan gitu, merekap gitu ya. Kalau marketing itu lebih ke dua arah gitu. Dua arah. Dan seolah-olah si brand ini atau usaha kita tuh peduli dengan dia gitu. Itu yang paling penting itu. Nah ini juga dipakai oleh brand besar tuh. Bahkan seperti Google contohnya tuh. Google suka ngucapin ulang tahun. Bener sih. Walaupun itu sebenarnya robot ya. Tapi dia mencoba untuk sepersonal mungkin gitu. AI-nya diciptakan untuk personal, bisa mengerti kita ya. Ya. Dengan membaca data-data kita gitu ya. Ya minimal data-datanya sesuai lah gitu. Oke. Nah itu berarti kelebihan dan kekurangannya ya. Efektif banget buat kalau dia itu beli lagi ke kita gitu ya. Repeat order kayak gitu ya. Kelemahannya kalau kliennya udah banyak, itu wah repot ya. Repot. Nah kalau buat UMKM nih Jis, melihat dari kelebihan dan kekurangannya nih misalkan, ini cocok banget nggak buat UMKM nih? Cocok banget karena UMKM belum terlalu banyak pelanggannya, terus bisa dikontrol lah, dalam artian karena skalanya kecil bisnis kita, otomatis pelanggannya juga nggak terlalu banyak, jadi masih bisa terjangkau lah. Walaupun misalkan di-chatting oleh ownernya langsung misalkan. Nah, cuman kebanyakan UMKM itu tidak mengenal pelanggannya. Tidak mengenal pelanggannya. Contoh, misalkan saya beli dimsum misalkan. Beli dimsum. Nah, si penjaga dimsumnya itu tidak ada percakapan yang membuat kita terkoneksi gitu. Nggak mencoba kenal gitu ya. Nggak coba kenalan dengan pelanggannya. Kan ada tuh yang kalau kita beli, kita sampai kenal sama abang-abangnya. Ya, benar sih, benar. Sampai kenal sama ibu penjaganya, ibu warungnya, gitu ya. Sampai kenal, misalkan, dari mana misalkan. Tanya, berteman lah gitu. Nah, ini banyak juga yang, ya udah aja gitu. Kalau berarti bisa kenal, itu bagus gitu ya? Kalau bisa kenal, bagus, dan bisa nanti jadi personal marketing. Kalau nggak kenal, wah ya susah. Benar sih. Itu kalau istri saya sih, Widya tuh banyak kenal tuh sama
pedagang buah gitu. Si pedagang buahnya juga emang apa? Interaktif lah gitu. Interaktif bener. Si pedagang itu harus interaktif. Ketika misalkan udah lama nih nggak ke situ, wih teh kemana aja? Nah, berarti dia tuh tahu ya. Gitu. Ya, ngeh lah. Kehadiran kita tuh. Gitu. Teh kemana aja nih? Udah sebulan baru kelihatan nih misalnya. Nah, gitu kan. Benar-benar. Walaupun sebenarnya kita tidak tukeran nomor WA ya, walaupun tidak punya WA-nya, tapi dia tuh ngeh, wah kita kebeli di situ gitu. Nah untuk personal marketing kan lebih ke WA atau telepon atau apa ya, itu kan susah kan. Untuk misalkan kita jualan buah nih, jualan buah, nggak mungkin dong ada yang beli terus saya minta nomor WA-nya dong misalkan, nggak mungkin, sangat apa ya, mendadak lah, terlalu mendadak gitu. Nah, bisa dengan diakali dengan, Pak, mau follow Instagram kita nggak? Misalkan. Follow aja dulu, gitu. Nanti gratis jeruk 1, misalkan. Nah, nanti dia follow, kan otomatis kita tahu nih, oh, orang ini, IG-nya ini nih. Nah, kita bisa baru nanti nge-DM. Benar. Gitu. Jadi, ketika tokonya mau promosi jualan, bisa gede tuh. Mbak, kita buahnya baru datang nih, siapa tahu mau beli, misalkan. Atau ada buah baru, biasa kan kalau buah musim-musiman kan? Ya, benar. Itu. Mbak, ini lagi musim durian nih, durian udah mau datang nih minggu depan, barangkali mau beli durian gitu ya? Iya, itu. Wah, sekarang ada buah salak nih, baru nyampe, barangkali mau nyoba, misalkan. Itu bisa langsung di DM. Benar. Lebih apa ya, lebih halus lah ketimbang kita langsung minta nomor WA. Benar. Gitu. Itu bisa dipakai buat teman-teman buat bisnis apapun ya. Misalkan di baju juga sama. Misalkan kita ada model baru nih, misalkan barangkali mau. Iya. Ya itu trik-trik biar dapat nomor kontak kayak gitu ya. Ya. Biar bisa nanti bisa promosi lewat via jalur elektronik kayak gitu ya. Nah, itu ya teman-teman ya, marketing personal ya. Ya. Atau personal marketing. Istilah ya itu mah istilah umum lah. Sebenarnya banyak juga yang sudah melakukan ini pasti ya. Iya. Cuman diistilahkan jadi personal marketing. Ya biasa lah ya, kita kan para pelaku usaha mungkin sudah praktek hal semacam ini, tapi secara istilah itu kan biasa coach gitu ya, yang menamakan ya, yang menamakan gitu. Dan biasanya nanti ada varian-variannya atau definisinya yang lebih, oh ini terdefinisikan gitu ya. Nah itu istilahnya sekarang terkait dengan praktek-praktek yang mungkin oleh teman lakukan itu adalah personal marketing ya. Ya beda berarti kan dengan personal branding kayak gitu ya. Beda, kalau personal branding kan kita membranding diri. Iya. Kalau ini mah kan kita jualan gitu. Objeknya beda lah. Beda. Jadi beda. Mungkin kayak terkesannya tuh sama ya, personal branding dengan personal marketing kayak gitu. Iya, awalnya juga saya mikir gitu. Wah, ini kayaknya mendekati personal branding nih, fungsi-fungsinya. Pasti ketika kita pelajari lagi, beda ya. Ini bukan gitu. Iya. Nah gitu ya, semoga teman-teman senang belajar istilah-istilah bisnis bareng Kebun Desain. Kalau suka video ini silahkan di like, di komen juga di subscribe. Serta kalau misalkan teman-teman tadi bisnisnya udah berkembang nih ya, nah kita mau personal marketing, tapi ke semua orang. Ke teman-teman nih yang mau meningkatkan bisnisnya, misalkan mau bikin bisnis baru, produk baru ya, itu bisa order desainnya ke Kebun Desain, desain logo, desain kemasan, iklan, foto produk dan lain-lainnya bisa ke Kebun Desain. Selain itu kita juga menyediakan jasa daftar merek, ya, terus bikin NIB, terus daftar PT Perorangan, bisa juga langsung hubungi WA yang ada di bawah. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.